Perkenalkan, nama saya Martin Simanjuntak. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika akan menjelaskan dan memberikan tutor mengenai IRD atau Entity Relationship Diagram dari mata kuliah basis data. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsi dari simbol-simbol IRD tersebut. Baik, berikut penjelasan fungsi dari setiap simbol-simbol IRD. Yang pertama yaitu entitas. Entitas ini berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama. Entitas ini biasanya berbentuk persegi panjang. Dan yang kedua yaitu atribut. Atribut ini berfungsi untuk menjelaskan atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Atribut ini berbentuk lingkaran atau lebih tepatnya elips. Dan yang ketiga yaitu relasi. Relasi ini berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada antara dua file. Relasi ini berbentuk seperti bola ketupat. Dan yang keempat yaitu line atau garis, yang berfungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi. Dan ini berbentuk seperti garis. Baik, berikut penjelasan fungsi dari setiap simbol-simbol IRD. Yang pertama yaitu entitas. Entitas ini berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama. Entitas ini biasanya berbentuk persegi panjang. Dan yang kedua yaitu atribut. Atribut ini berfungsi untuk menjelaskan atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Atribut ini berbentuk lingkaran atau lebih tepatnya elips. Dan yang ketiga yaitu relasi. Relasi ini berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada antara dua file. Relasi ini berbentuk seperti bola ketupat. Dan yang keempat yaitu line atau garis, yang berfungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi. Dan ini berbentuk seperti garis. Baik, selanjutnya setelah penjelasan mengenai fungsi-fungsi simbol IRD, di sini saya akan menjelaskan sebuah study case IRD perpustakaan. Nah, di sini saya menggunakan Android Studio versi 10.5.5. Setelah membuka aplikasinya, maka tampilan awalnya sebagai berikut. Di sini banyak berbagai jenis diagram, tapi karena kita ingin membuat IRD perpustakaan, maka kita akan cari di search engine-nya IRD. Nah, setelah itu kita memilih chain diagram. Setelah kita memilih chain diagram, maka tampilannya seperti ini. Langsung aja kita membuat IRD dari perpustakaan. Yang pertama yaitu entitas, di mana entitas ini kita tulis mahasiswa. Di mana entitas mahasiswa ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu ID anggota. Yang dimana ID anggota ini menjadi primary key entitas mahasiswa. Dan yang kedua yaitu ID status. Yang dimana ID status ini juga termasuk primary key dalam entitas mahasiswa. Dan juga dimana ID status ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu NIP, yang dimana NIP ini merupakan untuk menentukan apakah dosen atau mahasiswa. Dan yang kedua yaitu NIM, dimana NIM ini merupakan identitas yang digunakan untuk mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu atribut entitas mahasiswa, yaitu nama. Yang selanjutnya yaitu status. Di mana status ini juga memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu mahasiswa. Dan yang kedua yaitu
dosen. Nah, selanjutnya atribut entitas mahasiswa yaitu alamat. Nah, selanjutnya setelah kita membuat atribut dari entitas mahasiswa, kita akan merapikannya terlebih dahulu. Kita akan membuat garisnya untuk menghubungkan antara atribut dan entitas mahasiswa agar orang yang melihat dapat memahaminya. Nah, ini merupakan tampilan dari entitas mahasiswa. Dan selanjutnya kita akan membuat relasinya, yang dimana relasi ini kita akan menulis dengan meminjam. Nah, di mana meminjam ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu nomor pinjam. Dan yang kedua yaitu ID pengguna. Yang dimana ID pengguna ini menjadi primary key relasi meminjam. Dan yang selanjutnya yaitu pinjam. Nah, di mana pinjam ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu tanggal pinjam. Dan yang kedua yaitu tanggal kembali. Dan yang terakhir yaitu denda. Nah, selanjutnya yaitu atribut dari relasi meminjam yaitu ID buku, di mana ID buku ini menjadi foreign key dari relasi meminjam. Yang selanjutnya yaitu jumlah. Di mana jumlah ini juga termasuk atribut dari relasi meminjam. Selanjutnya kita akan memberikan garis. Nah, ini adalah tampilan dari relasi meminjam. Selanjutnya kita akan membuat entitas buku, yang dimana buku ini memiliki beberapa atribut. Pertama yaitu ID buku, yang dimana ID buku ini menjadi primary key entitas buku. Dan yang kedua yaitu
judul buku, dan yang ketiga yaitu pengarang, dan yang keempat itu adalah penerbit. Setelah itu kita akan membuat garisnya supaya atribut dan entitas buku terlihat terhubung. Nah, ini adalah tampilan dari entitas buku. Selanjutnya kita akan membuat relasinya, di mana relasi ini kita akan membuat kata memiliki, yang dimana relasi memiliki ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu kategori ID, yang dimana kategori ID ini menjadi perinci dari relasi memiliki. Yang selanjutnya yaitu ID buku, di mana ID buku ini juga merupakan perinci dari relasi memiliki. Selanjutnya yaitu ada judul buku, yang selanjutnya yaitu ada judul buku, setelah itu kita akan memberikan garis penghubungnya antara atribut dan relasi memiliki. Oke, beginilah tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat entitas kategori. Yang dimana entitas kategori ini memiliki dua atribut. Yang pertama ID kategori, di mana ID kategori ini menjadi pemiliki dari entitas kategori. Selanjutnya yaitu deskripsi. Kemudian kita akan membuat garis penghubungnya antara atribut dan entitas kategori. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil keseluruhan sementaranya. Ini adalah hasil keseluruhan sementara dan kita akan melanjutkannya ke relasi berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat relasi mendata. Di mana relasi mendata ini tidak memiliki atribut. Langsung saja kita yang buat berikutnya yaitu entitas, di mana entitas ini untuk petugas, dan di mana petugas ini memiliki beberapa atribut. Langsung aja kita buat yang pertama yaitu
ID petugas, di mana ID petugas ini merupakan primary key dari entitas petugas. Nah, selanjutnya itu nama, kemudian alamat, dan yang terakhir yaitu nomor telepon. Nah, berikut ini nomor telepon. Nah, di mana nomor telepon ini merupakan multi value dari entitas petugas. Kenapa dia disebut multi value? Karena petugas bisa saja memiliki banyak nomor telepon, sehingga nomor telepon ini menjadi multi value. Langsung aja kita buat garisnya untuk menghubungkan antara entitas petugas dengan atribut. Oke, ini adalah tampilan dari entitas petugas. Selanjutnya kita akan membuat relasi melayani, di mana relasi melayani ini tidak memiliki atribut. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis untuk penghubung antara entitas mahasiswa, relasi meminjam, entitas buku, dan keseluruhannya, di mana dia entitas mahasiswa, antara entitas mahasiswa meminjam dan buku ini kita menggunakan relasi one to one. Maksud dari relasi one to one yaitu satu mahasiswa dapat meminjam hanya satu buku. Dan selanjutnya yaitu kita membuat garis penghubungnya antara buku, memiliki, dan kategori. Di sini kita akan membuatnya dengan menggunakan relasi many to one, di mana relasi many to one ini adalah di mana banyak buku memiliki satu kategori saja. Selanjutnya kita akan membuat garis penghubung antara buku, mendata, dan petugas. Di sini kita membuat relasi many to many, di mana many to many ini banyak buku bisa didata oleh banyak petugas. Selanjutnya yaitu kita buat garis penghubung antara petugas, melayani, dan mahasiswa. Di sini kita menggunakan many to one. Kenapa many to one? Karena satu petugas dapat melayani banyak mahasiswa. Selanjutnya kita akan melihat hasil keseluruhan dari diagram yang telah kita buat. Nah, ini adalah tampilan dari hasil keseluruhan diagram yang telah kita buat dari IRD meminjam buku di perpustakaan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.